kita sebagai generasi muda ini kan sekarang sudah banyak nih pengaruh-pengaruh digitalisasi sosial, mungkin dari budaya Barat, bahkan radikalisme kita juga bisa masuk di lingkup kita pemuda Muslim ini Bapak. Mungkin kira-kira mungkin Bapak dari pandangan Bapak Azizuddin, gimana caranya kita sebagai generasi Muslim pemuda ini bisa menghindari mungkin Bapak pembinaan-pembinaan Muslim yang bisa kita pilih informasi-informasinya gitu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rafli Al-Baihaqi selaku dari host dari podcast kali ini Bapak di Tali Kata Podcast Gemar Ramadan bersama Talita Group dan Kemenang Provinsi Bali. Di sini kita juga berjumpa kembali Bapak dengan Bapak Haji Azizuddin terkait podcast kita yang membawakan tema urgensi pembinaan Islam di generasi muda Bapak. Di mana Bapak sebagai Kemenang Provinsi Bali, apalagi bina masyarakat Islam Pak, menjadi pembinaan generasi muda Islam ini menjadi urgensi kita karena pemuda-pemuda Islam ini akan menjadi calon pemimpin di masa depan, memperjuangkan nilai-nilai agama Muslim, agama Islam kita, sehingga kita pada saat ini juga harus meningkatkan literasi wawasan kita untuk meningkatkan ilmuwan kita Bapak. Nah, mungkin pandangan dari Bapak Azizuddin nih sebagai Kemenang Provinsi Bali, khususnya mungkin di bina masyarakat Islam Bapak. Nah, kita sebagai generasi muda ini kan sekarang sudah banyak nih pengaruh-pengaruh digitalisasi sosial, mungkin dari budaya Barat, bahkan radikalisme kita juga bisa masuk di lingkup kita pemuda Muslim ini Bapak. Mungkin kira-kira mungkin Bapak dari pandangan Bapak Azizuddin, gimana caranya kita sebagai generasi Muslim pemuda ini bisa menghindari mungkin Bapak pembinaan-pembinaan Muslim yang bisa kita pilih informasi-informasinya gitu, sehingga kita sebagai generasi muda Islam ini tidak terjebak atau tidak terpengaruh oleh lingkup-lingkup di luar budaya-budaya yang kita bawakan. Pak, siap gimana? Ya, terima kasih Mas Rafli. Berjumpa lagi dalam podcast Talita pada kaum muda kita yang memiliki tanggung jawab dan masa depan untuk kemudian bisa tampil di kemudian hari menjadi penerus-penerus Bapak kita, penerus-penerus dari pejuang-pejuang kita. Bicara tentang urgensitas pembinaan generasi muda, sudah dinyatakan bahwa Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur summa qaddamat. Jadi pemuda sekarang adalah penerus masa depan kita. Jadi urgensitas ini mungkin hal yang sudah menjadi perbincangan yang real yang kita lakukan sering untuk kemudian mampu kita masuk pada dataran pembinaan remaja, pemuda, yang kemudian itu semua mereka harus ada penguatan, baik penguatan bersifat karakter maupun penguatan yang bersifat keilmuan, dan itu akan berdampak kepada etika pergaulan mereka dan analisis mereka terhadap nilai-nilai yang berkembang di tengah realitas sosial. Jadi remaja kita ini kan atau pemuda kita ini rentan dengan ketidakpastian sikap, kelabilan dalam memilih sesuatu informasi ataupun pergaulan ini yang kadang-kadang kita ingin antisipasi. Sehingga pembinaan itu dilakukan tujuannya biar betul-betul adik-adik kita ini memang memahami agamanya secara kafah. Mohon maaf Mas Rafli, saya juga dosen, jadi bayangkan kadang-kadang pemuda kita mungkin yang sudah pasca SMA seperti itu masuk ke perguruan tinggi,
Karena memang media sosial ini menampilkan sesuatu hal yang begitu luar biasa, tetapi yang penting-penting kadang-kadang terlupakan. Oh, Ya. oke. Bagaimana tuh Pak? Contohnya misalnya, kita berdiskusi terkait dengan sebuah nilai-nilai di dunia. Apa itu bicara radikalisme, ya, seperti betul. itu, bicara individualisme, Betul. bicara lain. Tapi saat kita bicara dalam dataran akidah, itu kadang terlupakan. Oh, iya, Banyak betul, sekarang betul. kaum muda kita yang kadang-kadang nggak hafal dengan rukun Islam, rukun iman. Makanya, Nah, iya, itu iya, kan- benar-benar nah, Pak. Jadi sebenarnya organisasi pembinaan ini metodologi, Mas Rafli. Oh, Karena tujuan sama semua. Paling tujuannya yang pokok itu kan peningkatan karakter melalui peningkatan khazanah, kajian. Yang kajian itu tujuannya pasti kan tujuannya untuk memperkaya literasi. Oke. Nah, literasi diperkaya, kemudian diserap afirmatif kepada diri mereka sendiri secara bersama-sama. Tujuan bersama-sama ada metode, karena kalau sendiri kadang-kadang tidak hampir terserap. Iya, tidak hampir terserap. Nah, sehingga dia akan menjadi sebuah nilai value yang menjadi darah daging atau karakter dia dalam bertindak. Nah, saat dia karakter ini keluar dari dirinya, itu namanya akhlak sebenarnya. Oke. Jadi karakter yang tersimpan, nilai tersimpan yang dia pahami itu keluar menjadi sebuah tindakan, keluar menjadi sebuah ucapan. Maka itulah namanya akhlakul karimah. Makanya kalau kita literasinya lemah, karakter afirmatif, nilai kita juga tidak baik, maka ekspresi itu akan nggak baik. Contohnya, madu ini tadi dibilang, mungkin maaf dah, kita bicara misalnya puasa ya. Puasa ini kan tujuan kita empati, solidaritas, kepedulian. Betul. Tapi kalau puasa dilakoni oleh pemuda kita, hanya sekedar dia nahan haus dan lapar, kemudian tidak ada afirmatif, value terhadap karakter dirinya, ya wassalam. Maka di akhlak yang dia munculkan, walaupun puasanya sudah sekian tahun, kepedulian itu nggak punya, kemudian empati nggak ada, berbagi juga lemah, ya karena dia tidak terkonfirmasi dirinya terhadap apa yang dia lakukan. Maka perlu ada sebuah komunitas-komunitas. Seperti adanya pesantren kilat, adanya kajian-kajian Ramadan, adanya kemudian kegiatan remaja-remaja atau pemuda di setiap komunitas, baik itu di masjid, di musola, maupun di lembaga-lembaga. Itu tujuannya sebenarnya ingin membangkitkan value-value ini. Sehingga mereka temu dalam peer group, kemudian dia berkembang menjadi sebuah jaringan-jaringan yang berdampak untuk kebaikan-kebaikan. Nah, itu yang penting, Mas. Ya. Jadi kembali lagi kita memaknai apa yang kita lakukan, Pak G, salah satunya. Benar. Nah, tadi seperti puasa tadi bahwa kita gitu tidak hanya bisa melakukan kewajiban kita menahan haus dan lapar, tapi kita bisa memaknai empati kita, sosial kita, sehingga apapun yang terjadi nanti, apapun yang kita lakukan akan dapat hasil yang maksimal, loh, Pak G. Oke. Nah, sekarang mungkin kita akan menahan lapar dan haus, Bapak G, dan dalam suasana puasa ini. Namun nanti berbuka puasa kita juga perlu yang manis-manis, Bapak. Nah, yang enak-enak ini biar nanti setelah puasa kita melakukan tenaganya betul kembali nanti biar nanti kita setelah puasa ini kita bisa melakukan sholat tarawih dan ibadah-ibadah yang lainnya lebih maksimal. Nah, dari itu salah satu menu buka puasa kita yang enak ini adalah meminum madu, mengkonsumsi madu, Pak G, karena madu itu berkhasiat banget, Pak G, untuk tubuh kita, bisa meningkatkan dan cepat diserap ya. Ya, betul. Dan tentu disukai anak muda karena rasanya manis, Pak ya. Oke. Di sini juga ada madu Tali Tahani yang membuat kita itu lebih fit lagi karena ini madu asli dari satu perusahaan lebah asli, Pak G, lebah madu asli. Ini ada varian rasanya. Nanti bisa dikontak dan dihubungkan dengan Talita Group yang ada di deskripsi ini, Bapak. Oke, lanjut kepada urgensi pembinaan Islam tadi, Bapak. Di generasi muda. Nah, generasi muda ini kan generasi yang sangat krusial, Bapak. Mau gimana pun saya juga pribadi sebagai anak muda menyadari bahwa kita sebagai pemuda Muslim ini juga akan menjadi penerus-penerus tadi Bapak kita, penerus-penerus mungkin pemerintah-pemerintah yang sekarang di masa depan, Bapak G. Mana kembali lagi sesuai dengan apa yang sudah terjadi di lingkup kita, Bapak. Akhirnya kita menyadari bahwa pentingnya tadi literasi, mungkin
berkomunikasi dengan yang sudah ahli juga Bapak Nggih, untuk meningkatkan wawasan keilmuan kita, sehingga apapun yang terjadi itu bisa kita kembali lagi bahwa langkah kita ke depan itu sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah kita. Benar. Betul. Mungkin saya izin bertanya lagi Bapak terkait hal ini. Nah, dari pembinaan Islam di generasi muda itu kan Bapak sudah membicarakan tentang metodologisnya, seperti ada kajian-kajian Ramadan, terus ada pesantren kilat dan lain sebagainya. Nah, mungkin Bapak kembali lagi gitu, kita sebagai generasi muslim ini kan harus mendasari pembelajaran kita, langkah-langkah gerak kita dengan akhlakul karimah tadi Bapak. Mungkin Bapak di generasi muda ini kan banyak nih teman-teman yang sekarang tuh agak nih anti sama datang-datang ke masjid Bapak, kajian-kajian masjid ya. Nah, kita tanpa mungkiri juga Bapak bahwa pemuda-pemuda yang seperti itu juga bisa menjadi pemimpin di masa depan Bapak. Nah, mungkin dari pandangan Bapak nih, kira-kira bagaimana Pak kita bisa ikut mengajak atau beramar ma'ruf nih dengan pemuda-pemuda yang mungkin malu datang ke masjid karena mungkin dia sudah melakukan hal seperti apa gitu mungkin. Ya, terima kasih Mas Rufli. Yang pertama yang perlu kita dalam kajian teori dan nilai, Rasulullah sudah memberikan kita itu contoh. Bahwa beliau itu mau sebagai panutan kita mengedepankan yang namanya sidik, betul. Amanah, sidik, tabligh, fatonah. Dalam mereduksi nilai ini, memang tidak segampang apa yang kita kira, Mas. Betul. Ya, sehingga pemuda kita yang kita ingin breakdown dalam nilai itu adalah satu, tanggung jawab. Jadi kita ingin menjadi pemuda yang bertanggung jawab. Yang kedua, kita ingin menjadi pemuda yang berakhlak dan tahan dalam menghadapi dinamika sosial. Jadi ketahanan mental ini yang penting. Nah, perlu kaum muda pahami, tidak cukup itu hanya kita sholat ritual kita, tidak cukup hanya membaca Al-Quran dalam lafaz. Tidak cukup hanya dengan mengobrol sesama kawan atau membaca literasi secara sekilas. Karena pas bilang begitu, karena muda kan membaca itu sekilas saja lewat. Betul. Butuh sebuah tempat, wadah yang bisa mengekspresikan apa yang dipahami pemuda. Nah, tempat mengekspresikan ini itu ada di masjid, ada di mushola, ada masjid taklim, ada di komunitas anak muda yang dibentuk sesuai dengan circle masing-masing dengan mengedepan tadi bagaimana komunitas ini baik dibentuk di mushola, di masjid, di tempat-tempat organisasi, lembaga-lembaga itu yang memiliki prem yang sama. Premnya apa? Yaitu premnya bagaimana anak muda bisa bertanggung jawab, mengedepankan akhlakul karimah, memperkaya literasi dan siap mental menghadapi dinamika kehidupan sosial. Nah, ini prem yang sama, Mas. Siap. Walaupun dalam metodologi kajian ada yang mungkin dengan monolog, ada dialog, ada permainan, monggo. Itu mana yang disukai. Tetapi endingnya itu adalah bagaimana remaja pemuda ini tampil nanti dengan kekuatan-kekuatan tadi. Menjadi pemuda yang bertanggung jawab, memiliki akhlakul karimah, literasi yang kaya, seperti mentalnya baik, sehingga semua komunitas ini bertemu dalam satu kehidupan yang lebih besar, maka memiliki frame yang sama, maka akan ada kehidupan yang lebih harmonis, dinamis dan sebagainya. Nah, bagi remaja yang memang bukan tidak suka mungkin ingin metodologinya tidak memiliki metodologi sendiri dalam mengekspresikan ini semua, ya silakan tinggal diberikan usulan kepada lembaga-lembaga yang ada itu. Atau dia bentuk komunitas sendiri, circle sendiri, tapi ingat Mas Rafli, yang saya tegaskan, itu semua memiliki tujuan yang sama. Benar. Apapun menunya, tujuan kita kan makan kenyang. Betul. Jadi tujuan kita makan tuh kenyangan. Daripada kita makan aneh tapi tidak merasa kenyang kan bukan tujuan. Iya sih benar Bapak. Kalau masalah enak, pahit, itu kan bagian daripada sesuatu rasa yang kita rasakan. Tapi tujuannya biar. Sama kajian ini, metodologinya silakan disesuaikan dengan komunitasnya.
Oh, si mungkin di sini suka begini, caranya begini, ini suka begini. Tapi kita harus memiliki frame value yang sama. Bagaimana pemuda kita menjadi pemuda yang terbuka, bukan eksklusif tapi inklusif seperti itu. Memiliki literasi yang mungkin dia bisa terus berkembang sehingga akan menjadi filter pada dirinya. Kemudian dia dengan itu dia bisa menimbulkan rasa tanggung jawab penuh baik pada dirinya, keluarganya, orang tuanya maupun sesama kawannya dan komunitasnya. Nah, kalau ini terjadi kan luar biasa, Mas. Iya sih, benar. Nah, itu ya. Jadi banyak berbagai macam pergerakan Bapak ya, sehingga tujuannya endingnya sama. Sebagai kita dakwah melalui podcast, monggo ada yang melalui ceramah, monggo. Tapi tujuan kita adalah memberikan value pembinaan yang itu akan bisa membentuk hal yang lebih baik dan peradaban anak muda kita. Ya Allah. Nah, itu lah, Mas. Ya Allah. Jadi kita tidak hanya terpaku pada misalnya metodologi di musola atau di masjid saja Pak. Jadi banyak pun caranya tadi seperti Bapak bilang, permainan kah, dialog dan lain sebagainya itu sehingga tidak ada kata terbatas apa untuk berdakwah gitu. Jadi dimanapun kalangan manapun itu bisa kita masuk untuk berdakwah gitu Pak. Karena banyak pilihan tuh nggak apa Mas Rapli. Karena kan kita ini kan tidak bisa disamakan hobi kita. Pilihan kita macam-macam, tetapi tujuan kita satu. Ya betul lah, masuk. Jadi endingnya satu Pak. Makan apapun yang penting kenyang. Apapun metodologinya, siapapun yang memberikan supportnya, mentornya, tapi tujuannya yang tadi nilai-nilai tadi. Insya Allah kalau itu semua kita jalan bareng, bertemu dalam komunitas lebih besar, maka akan terbentuk peradaban positif. Masya Allah, Pak. Allah. Yang penting, gini Pak, yang penting apapun caranya, apapun makanya, kembali lagi, kita harus melampaui atau melakukan yang halal Bapak, bukan yang haram gitu. Jangan sampai kita menghalalkan segala cara sehingga meskipun tujuan kita untuk berdakwah, namun cara kita salah gitu ya, Bapak. Contoh misalnya, karena saya katakan Mas, yang mengikat itu kan variable terikatnya adalah tujuan pokoknya. Sehingga yang namanya radikal, yang namanya eksklusif, yang namanya bikin hal-hal yang negatif, Betul Bapak. Karena nggak sesuai dengan tujuan pokok. Itu tadi. Masya Allah, Mungkin juga cukup lama kita juga untuk berbincang terkait urgensi pembinaan Islam di generasi muda, Pak. Nah, terakhir Bapak, mungkin kita juga butuh nih motivasi dari Bapak kita sebagai generasi Muslim, dimana kita juga sesama pemuda itu kita harus peduli terhadap teman-teman kita, lingkungan kita sehingga kita bisa bersama-sama merangkul Pak di kehidupan nanti sehingga nanti tadi seperti Bapak bilang menjalani kehidupannya harmonis Pak. Gimana mungkin Bapak ada motivasi yang saya dapat? Kaum muda yang kami sangat cintai bahwa peningkatan diri sesuatu hal yang nggak bisa ditawar. Karena masa depan bangsa kita, masa depan agama kita ada di Anda. Maka silakan tingkatkan kualitas diri Anda dengan banyak mengambil dari pengalaman kehidupan ataupun dalam membaca literasi dan mengikuti berbagai kajian. Kemudian yang kedua bahwa silakan semua anak muda kita untuk mengikuti kajian-kajian ataupun mengikuti kegiatan yang positif. Ya mungkin sesuai dengan selera adik-adik semua. Silakan. Asalkan apa yang diikuti itu memiliki tujuan yang baik, yaitu bisa meningkatkan kepercayaan diri adik-adik, meningkatkan kapasitas diri adik-adik dan kompetensi diri adik-adik, yang jelas pasti memperkaya khazanah keilmuan dan literasi adik-adik. Yang kedua, kajian-kajian apapun bentuknya, kegiatan apapun bentuknya, yang dilakukan di mana saja, itu harus berdampak kepada bisa membuat adik lebih bertanggung jawab, mengerti tanggung jawab. Sehingga ke depan adik-adik betul bisa menjadi orang yang berguna. Pemuda yang bertanggung jawab tadi. Bukan orang yang menjadi beban bagi orang lain. Kemudian selanjutnya bahwa itu jelas akan memiliki akhlakul karimah, sehingga komunitas itu, kajian itu bisa memancarkan aura kebaikan kepada orang lain. Mengajak kita untuk peduli, bukan mengajak kita untuk saling bermusuhan, saling memberi, bukan kemudian saling menghina. Seperti itu. Mungkin yang terakhir adalah itu semua tujuannya biar adik memiliki ketahanan mental, dalam menghadapi problematika kehidupan sosial
pada saatnya nanti. Oke, jadi pelan-pelan membangun Bapak nggih ya dari ketahanan mental kita. Karena bagaimanapun suka nggak suka, adik-adik ini masa depan kita. Iya betul, nggih. Terima kasih banyak Bapak telah membersamai kita nih di podcast kita tentang urgensi pembinaan Islam di generasi muda. Mas Rafli. Mungkin masih Bapak atas waktunya. Mohon maaf atas kekurangannya. Semoga ada manfaatnya. Oke, amin. Kita berakhir di sini teman-teman. Tapi jangan lupa untuk selalu menonton dari podcast-podcast Talita Group ini Bapak nggih. Oke, saya sebagai host Rafli Al-Baihaqi akan pamit undur diri. Kurang lebih mohon maaf. Sampai jumpa di Talikata Podcast bersama Talita Group dan Kemenang Provinsi Bali. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.